Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di obrolan budaya produksi RRI Jambi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung di Museum Bioskop Tempoa yang ada di kota Jambi. Konon museum ini adalah museum yang memiliki koleksi terbesar se-Asia Tenggara. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, luar biasa. Saya sudah berada di dalam Museum Bioskop Tempoa yang ada di bisa bagaimana koleksi-koleksi di sebelah kanan saya ada rangkaian mesin-mesin yang digunakan, alat-alat yang digunakan bioskop pada zamannya. Nah, selain itu di sebelah kiri juga ini ada ribuan poster yang pada zamannya dari tahun 70-80 barangkali. Bahkan yang biasa mungkin Anda temukan bioskop pada zaman itu. Nah, selain itu juga nanti akan banyak hal yang bisa ditemukan ya dari museum ini. Baik, akan terus mengajak Anda untuk mengeksplor apa saja yang ada di dalam museum bioskop yang konon katanya merupakan bioskop di Asia Tenggara. Ya, pendengar dan saya masih ada di museum. Kita lihat bagaimana poster-poster yang sudah cukup usang ya, usianya udah cukup tua nih kayaknya, luar biasa. Bisa Anda lihat sendiri, ini ada tahun 96, ada tahun 85, tahun 90, semua masih utuh ya. Masih luar biasa dan ini original ya, asli memang poster-poster yang ada di tahun itu yang ada di Provinsi Jambi, bioskop-bioskopnya. Saya akan terus mengajak Anda untuk mengeksplor apa saja yang ada di dalam bioskop, museum bioskop. Nah, Pak Sori, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ini saya sudah duluan datang ke sini nih ya. Padahal kita janjian tadi ketemu ya, tapi saya disuruh masuk. Oke. Disuruh masuk duluan, saya sudah explore duluan di sini. Ternyata luar biasa. Ini apa ya? Ini spanduk atau poster yang besar. Ini sudah dari saya lihat itu tahun-tahun lama. Ini ada tahun 84 yang cukup luar biasa yang dikoleksi dari Museum Bioskop Tempoa ini gitu. Ini cukup luar biasa. Ini cukup, kalau saya nilai ini cukup bernilai yang cukup tinggi. Nilai seninya cukup tinggi sekali. Karena ini dari tahun ke tahun tampaknya sudah dikoleksi. Cukup banyak sekali. Dan tersimpan rapi di sini. Ini cukup luar biasa ini. Ya. Ini cukup luar biasa. Kali saya mendengar Mas Adi bilang luar biasa. Luar biasa. Dan saya tuh masuk ke dalam sini saja melihat yang ada di sini. Itu saya, bulu kuduk saya itu merinding karena kalau saya melihat barang-barang ini merupakan barang-barang antik yang cukup luar biasa yang mungkin tidak akan dimiliki oleh bioskop manapun. Oke, kita akan lebih pas kalau kita langsung sama pemiliknya, ownernya gitu ya. Ya. Baik, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk lebih tahu banyak tentang hal museum bioskop ini, saya sudah bersama Bang Adi dan pemiliknya dari museum bioskop ini, Pak Rahmadi. Ya. Waalaikumsalam. Rahmadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bang Rahmadi, ini museum yang saya rasa tidak dimiliki oleh orang lain dan siapapun. Dan saya rasa ini adalah koleksi-koleksi terbesar juga. Betul atau tidak ini? Insya Allah betul. Insya Allah betul. Betul. Padahal saya baru sekarang masuk. Iya. Saya explore di sini. Bahkan ini tempat bermain saya waktu kecil. Iya. Ada di sini itu.
Biasanya ini di depan bioskop Istana Anak-anak. Benar. Ternyata ini saya temukan di sini. Iya. Dan saya merasa kecil lagi gitu. Ini luar biasa. Tersedot ke masa lalu ya. Masa lalu. Iya. Oke. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin juga bisa menjadi apa ya? Inspirasi. Saya tercengang, apalagi orang lain yang melihat ini pasti akan terkagum-kagum dengan hal ini. Sebenarnya ini koleksinya apa saja yang ada di koleksi dalam museum ini? Baik. Jadi Bang Asori, kita sendiri tadi sudah keliling dulu nih sama explore sudah. Iya, explore dulu. Mbak Yusi yang juga menemani saya gitu. Nah, kalau koleksi kita yang ada di sini, sini Mbak Yusi. Mbak Yusi sini aja. Iya. Gitu. Poster Gitu. poster. Yang abang pegang-pegang tadi itu poster bang. Iya. Ya, lain kali tidak usah dipegang bang. Saya takut betul. Itu mau saya tanya tadi, nggak boleh dipegang tuh. Jangan-jangan tangan ini ada asidnya dan sebagainya. Betul. Gitu. Makanya kita pagarin. Harus dijaga benar-benar gitu. Betul. Nah, ada koleksi poster yang tidak kurang dari 3.000 helai. 3.000 helai. Ya. 3.000 helai. Dan itu poster tertua kita dari tahun 1956. 1956. Luar biasa. Ini saya bioskop ini dari tahun berapa adanya? Kalau gedung di Jambi, ini, gitu? ya gedung ini sendiri kita bangun tahun 93. 93. Ya, tahun Usi 93. sudah ada. 1 tahun baru. Ada umur 1 tahun. 1 tahun. Baik, Bang Ramadi. Ini gimana ceritanya ini bisa mengumpulkan sekian banyak peralatan bioskop, kemudian poster Ya. sampai ribuan ini. Ini bisa diceritakan ini kepada kita semua. Baik, Bang. Bagaimana cara ngumpulinnya? Ya, Apakah jadi dulunya gedung ini sendiri dulu disebut dengan nama Gedung Putih. Inilah Gedung Putih yang disebut dengan nama Gedung Putih itu dulu ini. Ya. Peruntukannya dulu ini menjadi satu one stop place. Itu bioskop, penginapan dan juga venue pertemuan. Nah, tapi sayang sekali itu belum pernah dilaksanakan beroperasi untuk bioskopnya. Waktu itu tidak beroperasi. Tidak beroperasi. Tahun berapa itu, Bang? 93. 93. Tapi tidak beroperasi, tapi alat-alat bioskop dan juga ini semuanya, spanduk dan sebagainya semuanya ada di sini. Ada. Itu bagaimana juga Nah, ceritanya itu gitu? karena sejak tahun 70-an Ya. itu Pak Arwin Lee selaku penggagas dan pemilik keseluruhan mata rantai bioskop yang ada dan itu ada 21 bioskop di seluruh provinsi Jambi, Bang. Ya. Nah, masuk era tahun 90-an, bisnis bioskop ini kan sudah mulai lesu, betul. Nah, jadi satu persatu udah mulai tutup tuh. Yang di Nipah Panjang, yang di Bungo, yang di Kerinci, di Merangin, di Bahak itu tutup. Satu persatu semuanya tutup. Nah, barang-barang yang tutup tuh tadi dikumpulkanlah di sini. Iya. Akhirnya nggak jadi bioskop, Bang. Tempat nampung barang-barang bioskop. Iya. Gudang lah Ceritanya itu keseluruhannya. Jadi memang dari 21 bioskop yang ada di Provinsi Jambi Iya. ya, itu memang pemiliknya satu orang ya? Satu, masih ada bioskop di Jambi itu ada sekitar hampir 27. 27 semuanya gitu. Ya, 21 itu adalah milik keluarga besar. Milik keluarga besar. Termasuklah yang ada di kota Jambi ini, yang ada Murni, begitu, ada Duta, Betul, Mega, betul. begitu. Di samping Abang RRI main itu tadi. Murni itu. Iya. Betul. Nah, betul. tempat abang main tadi di Iya. Istana Anak-anak. Istana begitu kan. Anak-anak, betul, ada juga, Jadi di ya. sini yang kita koleksi poster ini tidak kurang dari 3.000 helai. Kemudian yang di atas itu, Bang, itu namanya one sheet. One sheet. One sheet itu ya. Nah, itu one sheet itu tidak kurang dari 11.000 helai kita punya 11.000. dan itu origin. Original. Semua. Semuanya barang origin. Ini dulu pernah saya dapat waktu Iya. muda-muda. Itu untuk dipajang di dinding kamar. Nah, benar. Iya, benar. Iya. Yang promosi-promosi Iya, kan kita benar. dapat dinding kamar nih, keren gitu ya. Iya. Kalau dapat ini barang langka juga. Betul. Dinding kamar di balik pintu. Balik pintu, Nah, kalau betul. poster-poster ini sebagian kawan-kawan itu yang sudah sadar kalau mereka ketemu itu dikirim ke kita. Kalau dulu, Bang, ini poster-posternya dianggap nggak laku ya. Nggak laku. Kadang Betul. jadi penutup warung tenda. Betul. Untuk pecel lele, nasi uduk, ya kan, penutup Nempel beca. di pintu biasanya. Bener, kalau poster-poster kanvas yang seperti ini. Iya. Ya. Tapi pendengar di mana-mana Raganet ini bukan merupakan hasil printeran. Bukan, Tapi ini lukisan asli lukisan asli. tangan asli. Kalau Ya. kita lihat ini hasil lukisan tangan asli. Kalau zaman-zaman itu tidak ada nih Bang ya. Tidak ada. Tidak ada konveksi printer Tidak ya ada zaman maksudnya. dulu. Kecuali yang ini yang kata Abang tadi apa namanya, Bang? One sheet gitu ya, one sheet ini gitu ya. Saya Ini- melihat Bang Rahmadi ini tidak cuma film-film Indonesia nih yang dikoleksi ini dari banyak luar negeri pun ada gitu ya. banyak film-film. Ada kategori film apa ya yang masih yang terkoleksi di sini? Nah, yang mencatat itu Mbak Yusi. Coba bilang, ada koleksi yang apa saja? Genrenya kita ada Hollywood, Bollywood, Mandarin, Indonesia. Ada 4 ya. Iya, ada 4. Dan sebagian Eropa.
Eropa ada juga. Ada gitu. Eropa. Ya. Oke. Itu koleksi film dari tahun berapa, Mbak? Tahun pertama buka itu tahun 70-an. Tahun 70-an 70-an. gitu. Sudah ada gitu ya. Jadi luar biasa dan kita sudah mendapatkan banyak informasi. Banyak informasi. Selanjutnya kita akan coba Keliling, explore keliling apa aja apa lagi. saja yang ada di sini Iya. yang perlu Betul, warganet betul. tahu Betul. ya. Iya, iya. Oke, mari. Ini kalau ini si Buta lawan Jaka Sembuh. Wah, ini film-film yang cukup luar biasa kalau dulu ya. Ya, kita masuk lagi nih ke ini berputar di sini. Lukisan tangan. Iya. Iya. Ini tahun 80. 80-an ini. Nah, yang ini menjadi salah satu artefak andalan kita, Bang. Iya. Nah, ya, ini Bang, ini salah satu yang menjadi andalan kita agar kita sadar bahwasanya di Jambi itu ada satu film yang sudah diproduksi tahun 1984. 1984. Iya. Oke. Dan itu 100% berlokasi di Kota Jambi. Lokasinya. Ya, di daerah Menara Air Jelutung, Jelutung. ya. Nah, itu namanya Jari-Jari Lentik. Oke. Berarti Jambi itu sudah ada juga produksi, boleh dikatakan seperti itu gitu ya. Kalau gairah perfilman dan bioskop tuh Jambi lebih sudah sebetulnya. awal, Iya, sudah dari awal ya. Tahun iya. 84 sudah diproduksi Sudah, di sini. sudah ada. Luar Betul. biasa. Luar biasa untuk Jambi. Luar Untuk Jambi biasa. gitu ya. Nah, pendengar, saya ini sekarang malah sudah berada di depan loket dia. Loket pembayaran kalau dulunya. Loket. Ini coba saya di sini gitu ya. Loket. Oh, enggak bisa masuk ini. Tuh kan. Iya. Harga Kiri ada nggak? karcis 10.000. Ada. Umum 10.000, Mhm. pelajar 5.000. Oke, 17 tahun ke atas nih yang boleh. Ya. Berarti dulu sudah dibatasi. Karena sorry ya, sudah dibatasi untuk Ya, ini usia. untuk dewasa. Untuk dewasa gitu ya. Judulnya aja ngeri ini. Oh iya. Enggak usah disebut gitu ya. Iya, judulnya aja Oke. ngeri. Tapi memang zaman itu ya seperti itu. Iya. Memang filmnya Bang. Ya. Iya. Itu sudah laku keras loh ya, film-film seperti itu ya. Luar biasa. Memang zamannya. Memang zamannya itu. Oke. Ini kalau kita lihat juga di sini ada toa nih, toa-toa zaman-zaman dulu juga. Ini fungsinya untuk apa kalau di bioskop dulu? Bagian ada yang di mobil. Di mobil. Di mobil kalau kita keliling Untuk horor. Iya iya. Untuk horor-horor lah katanya gitu ya. Akan diputarkan film ini dan sebagainya. Bagian juga memang ada di samping atau atas gedung bioskop tuh. Iya. Nah, itu untuk penduduk atau orang-orang sekitar. Yang mau hadir ini gitu ya. Iya. Kemudian Filmnya akan segera diputar gitu. Wah. Kan juga ada konsep yang namanya layar tancap. Layar tancap betul. Iya, zaman dulu ya. Iya. Ini juga. Oke, ini juga. Dulu ada penerangan layar tancap ke desa-desa sampai ya. Cerita tentang KB gitu ya, promosi KB. Iya, benar. Nah, kalau ini, Bang, apa namanya ini? Kan untuk penyimpanan pita seluloid, pita film itu Pita sendiri. filmnya. Itu Iya. masih ada nih, Bang ya dalamnya. Ada. Ada. Tapi kalau barang aslinya disimpan di satu tempat. Karena ini untuk pajangan saja. Pajangan aja. Karena kita harus menjaga kelembapan, suhunya juga semua Betul, segala macam betul, dijaga, betul. Bang. Ini- Jadi sebagian ini ada, Takut rusak juga ya. Betul, iya. Kalau ini sendiri sama, speaker juga. sama ada? Oh, ini suara, pengeras suara iya. semuanya ya. Satu Ini paket, lampu hiasnya untuk lampu-lampu putarnya gitu ya. disco. Baik, pendengar dan pemirsa Renet, saya akan mengajak kami akan mengajak Anda untuk mengeksplor satu lokasi yang sangat luar biasa yang bisa Anda temukan di dalam Museum Bioskop Tempoa ini. Tempoa. Ini Ini dia. cukup luar biasa. Ini ada kursi-kursinya juga, rekan sorry. Ini Ini ada kursinya. adalah apa ini, Bang? Kalau ini kan area memang untuk area nonton. penampilan film. Ya. Memang bioskopnya. Iya, aslinya ini lokasi bioskopnya. Jadi memang dia berundak bentuk menurun begitu ya. Itu untuk layarnya. Untuk layarnya gitu ya. Layarnya di sana. Di area VIP Yang di atas sekarang yang ini atas sekarang gitu. Iya, di bawah tuh ekonomi. Ya. Zaman dulu kelasnya ya, juga sudah ada kelasnya. sudah dari ada dulu kelasnya. ya. Dan ini koleksi kursi-kursi ini memang koleksi asli dari dulunya, Bang. Oh, memang seperti itu ya. Ya. Eh, Memang ini kursi-kursi asli yang kita punya ini. Oke. Berbagai jenis kursi begitu. Tergantung kelasnya. Iya. Ini kursi seperti ini nggak produksi lagi dong ya. Wah, nggak lagi, Bang. Nggak ada lagi. ini juga ada permainan anak-anak tadi Iya. gitu ya. Ini Iya, kalau iya. bermainnya ini tumbuh-tumburan nih. Ini Iya. pakai listrik dulunya kita gitu. Listriknya di atas ya. Listrik di Itu atas, api-apinya keluar lah gitu ya. Iya. ini sesuatu yang luar biasa. Betul. Yang betul, sangat betul. luar biasa. Yang mungkin juga masyarakat umum itu Ya. belum banyak yang tahu. Benar. Belum banyak yang tahu. Dan ini kalau ada masyarakat yang ingin datang ke sini boleh atau enggak? Boleh. Boleh gitu. Boleh. Kita buka itu di weekend. Di weekend. Jumat, Sabtu, Minggu dari jam 10 sampai jam 4. Ada kategori khusus
Ada Usia-usia, umum ya, untuk umum mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa dan pelajar. Jadi tarifnya juga berbeda begitu. Oke. Bang Karena Adi, tadi ada batasan usia gitu ya. Iya, betul. Ya. Tapi untuk nonton gitu kan. Bang Adi Ya. dan Bang Yanto, kita akan ngobrol lebih banyak ya Oh iya. setelah ini. Mhm. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan teruskan untuk ngobrol lebih jauh tentang museum bioskop yang Karena akan ada narasumber kita berikutnya juga akan banyak yang akan kita tanyakan juga tentang museum bioskop Tempoa ini. Siap. Tetap bersama kami di obrolan Budaya. Malam minggu, ayo pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton cowboy. Beli karcis, tahu-tahu kehabisan. Jaga gengsi, kepaksa beli jatutan. Aduh emak, asiknya nonton dua-duaan kayak nyonye dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong gondangan. Malu ame tunangan, kebingungan.
Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih berada di obrolan budaya di Museum Bioskop Tempoa, Jambi. Nah, saya bersama Bang Adi dan Bang Adi kita sudah explore tadi bersama pengelola museum, pemilik Bapak Bang Rahmadi Ansori. Betul sama sekali. Namanya Ansori. Ya, di dalam itu cukup luar biasa sekali. Banyak koleksi-koleksi yang luar biasa yang sulit saya untuk pikirkan. Karena kenapa? Kita tidak pernah terpikirkan bahwa itu bisa terkoleksi dengan baik. Nah, ternyata di Museum Tempoa ini, Bioskop Tempoa ini ternyata semuanya lengkap. Makanya boleh dikatakan juga ini terbesar, koleksi terbesar di Asia Tenggara. Konon katanya. Kita akan tanyakan nanti. Nah, nanti kita tanyakan gitu ya. Sudah bersama Bang Rahmadi Ansori, pengelola Museum Bioskop Jambi. Ya. Dan juga ada narasumber kita. Betul. Ada Bang Jepri Ahyar Desyanto, Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Ya. Kita memulai obrolan setelah tadi bersama Bang Rahmadi. Ya, Rahmadi. Kita coba ke pihak pemerintah ini. Dari peran pemerintah lah kalau gitu. Karena memang Bang Adi dan pendengar, seperti apapun koleksi yang dimiliki oleh Museum Bioskop ini tentu menjadi kurang greget ketika peran pemerintah itu seandainya tidak berfungsi. Nah itu yang harus kita tanyakan. Tanya ini sama Bang Jeffrey ini sejauh ini pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pariwisata ini apa yang sudah dilakukan untuk mensupport keberadaan termasuk salah satu area wisata seperti museum bioskop ini, Bang. Ya, makasih Bang. Pertama-tama kita terima kasih juga nih kita sampaikan kepada pihak Museum Bioskop Tempoa khususnya karena pemerintah belum tentu memiliki hal semacam ini. Ini aset pemerintah terutama di kota gitu ya sebagai destinasi kota, sebagai destinasi wisata kota, sebagai kunjungannya. Dan di samping itu juga kami melihat bahwa keberadaan Museum Bioskop ini juga adalah tempat kumpulnya edukasi. Jadi edukasi budaya, edukasi ekonomi kreatif, dan edukasi yang paling penting itu adalah kita bagaimana mencermati pembinaan generasi muda ini terhadap nilai-nilai ataupun pelestarian suatu budaya daerah kita yang berkembang. Saya contohkan misalkan gini, jadi pola ini kita akan bangun bersama dengan dinas-dinas yang lain, OPD yang lain, baik kota maupun provinsi. Artinya begini, salah satu di antara film-film itu ada namanya film Jari-Jari Lentik gitu ya, sekitar tahun 84 ya Bang Ardi ya. 84 kalau nggak salah itu Tuti Wasiat itu pemeran utamanya. Nah di situ ada suatu sisi ruang kota, sudut kota, di mana di era 80-an itu gimana sih ruang kota kita itu seperti apa. Nah itu bisa kita hadirkan ruang kota itu di tengah-tengah masyarakat dengan berkiblat dari atau pembelajaran dari film itu tadi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua kita kembalikan juga kelestarian lingkungan kita seperti dulu tahun 80-an sampai dengan tahun 2000-an ini Jambi ini seperti apa gitu. Itu kita bisa melihat. Jadi sampai dengan titik ini kita bisa menawarkan kepada generasi muda terutama teman-teman yang berkutat di bidang wisata gitu, artinya bisa membuat suatu kunjungan ke kota kita dengan cara kita belajar dari melihat film itu, menonton film itu. Nah, baik. Nah, Bang Jepri, jadi artinya ketika melihat betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh Museum Bioskop ini, lalu apa yang langkah yang dilakukan gitu oleh Dinas Pariwisata utamanya untuk bagaimana mensupport mempromosikan ini juga gitu ya. Bisa menjadi destinasi yang memang menjadi unggulan untuk Provinsi Jambi ini, Bang. Oke, jadi kalau kami mempunyai pemikiran bahwa
kita akan menggiatkan beberapa ada di tempat kita ini, salah satunya adalah Museum Siginjai. Di dalamnya itu ada beberapa fungsional museum. Nah, antara lain bisa berkunjung kemari, memberikan arahan bagaimana cara merawat, ya kan? Itu yang dulu ya, bagaimana cara merawat artefak-artefak ini. Biasanya kalau mungkin dari pihak pengelola memakai kain lap, nah kita sarankan pakai kuas misalkan gitu. Kemudian juga di sini juga kita mempunyai bidang ekonomi kreatif, bidang aircraft. Nah ini yang kita dorong. Jadi teman-teman yang 17 subsektor itu kaitannya sangat erat sekali di sini. Ya, antara lain dari subsektor film, seni pertunjukan, seni rupa, dan juga salah satunya itu adalah desain, ya. Di mana kita melihat ini poster film ini itu dilukis sendiri ya, betul, Pak Rahmadi ya, dilukis tangan, sendiri, lukis tangan. Nah, bagaimana ini supaya bisa kita lakukan riset? Artinya untuk ke depan lukis poster itu memakai jenis kuasnya apa, kemudian bahan catnya apa, kemudian dasar kainnya itu seperti apa. Ini jadi bahkan jadi pembelajaran itu. Nah, kemudian juga di sisi lain, jadi teman-teman yang bergerak di film ini, mari kita coba membangun kembali. Memang pesan dari Kepala Dinas kami, Pak Imron Rosadi, membangun kembali komunitas film di sini. Artinya gimana? Kita ulangi lagi zaman kita dulu waktu kecil, mungkinnya sekitar era-era 70 atau 80-an. Kan milenial sekarang ini kan tidak merasakan bagaimana menonton film jadul itu seperti apa. Ramainya bioskop sampai antri-antri gitu kan. Nah, iya betul. Kalau mau nonton di sini kita setel aja. Dress code-nya pakaian jadul. Nah itu kan menjadi daya tarik gitu. Jadi kalau malam minggu ataupun malam Sabtu kan anak-anak milenial pakai baju celana jadul, juprai gitu ya, celana juprai. Itu pasti ke Tempoa. Ya. Pasti ini ke Tempoa. Mau nonton ini. Artinya support yang akan diberikan. Iya, kita bangun itu supaya Tempoa ini mempunyai ada putaran ekonominya lah langsung dari masyarakat. Betul. Baik. Bang Adi, kita beralih ke pengelola. Ada Bang Rahmadi ini, Bang. Setelah tadi kita explore, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Luar biasa. Ini jarang-jarang bisa masuk ke situ. Iya. Dan saya baru satu kali. Gitu. Sekali masuk langsung tercengang banget. Gitu. Bang Rahmadi, ini kalau melihat koleksi yang seperti ini perawatannya, ini kan dirawat sendiri ya maksudnya? Iya, benar. Ini gede biayanya? Cukup gede cukup terasa Bang. Cukup terasa. Karena namanya termasuk barang-barang langka itu kan memang khusus perawatannya. Tapi ada karyawan khusus untuk membersihkannya juga. Kalau saat ini Bang Adi, Bang Ansori, kalau karyawan khusus tidak ada. Masih kita fungsikan dari karyawan yang ada. Yang ada aja diberdayakan lah. Gitu Rumah Kreatif Tempoa kita punya karyawan. Nah jadi itu sebabnya kami hanya membuka kunjungan umum itu di hari weekend. Ya. Sabtu Minggu berarti ya? Jumat Sabtu Minggu. Ya, Jumat Sabtu Minggu dari jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, dikarenakan salah satunya keterbatasan SDM yang ada. Sumber daya manusia. Iya. Dan juga biaya perawatan yang cukup. Begitu. Jadi memang dalam seminggu itu ada 2 kali kita buka pintu untuk maintenance, itu untuk mengatur perputaran suhu di dalam, suhu udaranya gitu ya. Juga ada kegiatan membersihkan, mengelap gitu kan, menata kembali, dan itu cukup memakan waktu Bang Ansori. Iya. Kalau klaim yang kita dengarkan merupakan museum bioskop terbesar. Koleksinya terbesar di Asia Tenggara ya. Bisa dikonfirmasi. Bahasanya begini Bang, kita punya 1180 judul film. Ya, yang itu sudah dikonfirmasi oleh rekanan pada saat kawan-kawan dari IKJ yang melakukan itu tahun 2018. Jadi itu memang kita data satu persatu. Kita punya 1180 judul film. Dari 1180 judul film ini Bang, itu kan ada bundelan yang Abang lihat-lihat tadi tuh. Nah, satu bundelan itu isinya 3 sampai 5 poster. 3 sampai 5 poster. Itu di dalam bundaran itu gitu ya. Satu bundelan tadi itu. Kalau kita kalikan saja minimal 3, berarti tidak kurang dari 3.000 lembar poster artefak asli dari tahun 1956
di sini. 56. Ya. Belum lahir ke saya itu ya. Apalagi saya gitu. Berarti belum lahir pun sudah ada di situ gitu. Iya, betul. Luar Jadi biasa. kita punya Iya. tidak kurang dari 3.000 lembar poster asli yang dilukis dengan tangan. Dan disitulah letak seninya itu, nilai tingginya itu. Nah, kedatangan dari Bapak Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid, itu beliau berkata pada saat kami bicara di sini, ini kemungkinan adalah yang paling besar koleksinya di se-Asia Tenggara. Jadi bukan kami yang ngomong itu, Pak. Ada yang ngomong seperti Ada itu. yang ini ngomong terbesar. begitu. Iya. Pak Dirjen yang Pak Dirjen menyampaikan yang ngomong, kemungkinan iya. ini merupakan koleksi terbesar. Iya. Betul. Nah, ini kan Bang Adi sebuah tempat yang sangat luar biasa kalau diklaim sudah terbesar se-Asia Tenggara. Nah, eksplorasinya sejauh ini Bang, pengenalan kepada masyarakat, Iya. kemudian dari segi promosi dan promosi, sebagainya, dan juga mendapatkan income atau tidak atau bagaimana itu sejauh ini Iya. seperti apa? Kalau saat ini memang kebanyakan secara garis besar itu kami lakukan secara swadaya, begitu ya. Promosi yang terjadi juga terbatas, Iya. karena promosi itu kan memiliki beberapa pendekatan, Bang, begitu ya. Salah satu pendekatan itu yang kita promosi itu salah satu pendekatan adalah pendekatan sumber daya manusia. Apalah artinya kita promosikan suatu tempat dan begitu itu dikenal, tapi akhirnya kita tidak sanggup menerima limpahan pengunjung, yang ada koleksi kita rusak, Bang. Iya. Betul. Nah itu, jadi dalam hal ini kita melakukan promosi tapi terukur. Nah begitu. Jadi saat ini yang datang misalnya itu kawan-kawan dari sineas, pencinta film, kawan-kawan dari bidang studi film, begitu ya, wartawan, pelancong, sampai luar negeri, begitu sampai ke luar negeri, juga mahasiswa. Mahasiswa, jurusan budaya dan sebagainya. Iya, pelajar juga, begitu ya kan. Nah, kemudian umum. Iya. Nah, pelancong luar negeri juga sudah ada yang ke sini bahkan melakukan studi. Nah, jadi artinya begini, pada saat kita mau mengeksplorasi kegiatan dan barang-barang yang ada dalam, kami persilakan. Sepanjang sifatnya memang untuk sosial budaya dan edukasi, silakan. Tapi kalau dipakai, mohon maaf, dipakai pribadi untuk jurusan komersil, nah itu saya agak keberatan. Gitu. Karena ini barang-barang langka juga, Iya. jadi dikomersilkan dan jadi bahan yang sangat Karena kalau penawaran itu Bang Andi banyak. banyak sekali. Banyak penawaran. Kalau nggak kuat iman udah jadi itu udah ya. jadi. Karena hanya berpikir cuan gitu. Iya. Betul. Iya. Ya, kita melihat memang pendengar dan Bang Adi, ini di area bioskop ini tidak hanya bioskop ya kaitannya, ada juga galeri Betul, dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga terus disampaikan ini kepada pemirsa dan juga pendengar. Apa saja sebenarnya selain bioskop Ya. yang ada, museum bioskop, ada hal lain yang mungkin bisa jadi destinasi untuk masyarakat. Benar. Apa saja? Benar, terima kasih Bang Ansari. Jadi pemirsa, pendengar dari acara kita hari ini mau saya sampaikan juga, bisa saya sampaikan bahwasanya kita memang satu kawasan, kita berdiri di satu kawasan seluas 1,2 hektar. Di sini selain memang ada museum bioskop, juga kita ada penginapan, kita juga memiliki venue ruang pertemuan, kita memiliki divisi kuliner dan kreasi, kreatif, juga memiliki galeri dan ruang pamer. Artinya ruang pamer ini bisa terbuka untuk umum dan dimanfaatkan oleh umum, begitu. Baik kriya, pertunjukan, fashion, begitu. Dan ini selama ini kami cukup terbantu, bahkan sangat terbantu dengan kawan-kawan dari Dinas Budpar, begitu. Adanya Bang Jepri juga, begitu kan. Pak Kadis, perhatiannya tinggi sekali. Jadi ini bisa dimanfaatkan, Bang, karena kita memang satu kawasan yang terintegrasi. Jadi bisa melakukan pameran-pameran juga. Ya juga lintas sektoral yang bisa dilakukan di dekat sini dengan jalan-jalan protokol juga gitu, jalan-jalan besar juga begitu. gitu. Iya, Dan juga jadi di sini kalau wilayahnya ini wilayah daerah Pecinan gitu ya. kalau di depan Pasar Hongkong, daerah Pasar Pecinan. Hongkong gitu. Iya. Masuk dari Pasar Hongkong. Masuk dari Pasar Hongkong. Nah, gitu. kalau saya mau nembak Bang Jepri sebetulnya ini. Iya. Mumpung orangnya ada. Iya, Kalau bisa tahun 2024 itu Tempoa betul-betul sudah masuk destinasi wisata kota atau provinsi. Iya. Nah, Iya. karena dari tahun-tahun kemarin nggak pernah masuk, Iya, Bang. ini bagaimana tantangannya? biar saya yang Kalian ini. orangnya ada. Iya. Barangkali Dan bisa kalau bisa ini kan masuk kalender of event gitu Betul, ya. betul. aspirasi. Iya, Barangkali betul. bisa dapat Memang jawaban. sesuai dengan arahan Pak Kadis kami itu dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan
istilahnya itu rapat kerja lah sama tim dari Museum Bioskop terutama ya. Dan juga kita itu tadi yang saya bilang, kita melibatkan bukan hanya saja di lintas provinsi gitu, tetapi lintas kota juga, karena wilayah domisili Tempoa sendiri itu ada di destinasi kota. Karena ada titik beratnya itu di kota. Betul. Kemudian juga event yang terbesar, makanya saya kemarin itu agak menyesalkan juga teman-teman dari Sinias Film gitu ya. Kenapa tidak menjadikan lokasi di sini itu sebagai tempat pusat pembelajaran, pusat analisis, kemudian juga pusat edukasi untuk teman-teman film. Karena apa? Karena dokumentasinya ini banyak sekali, Lengkap, arsipnya boleh sini dikatakan lengkap. seperti itu ya. Kok kenapa orang Australia, orang Singapura, Malaysia belajarnya ke sini? Kok teman-teman kita sendiri nggak mau? Nah ini yang saya sayangkan gitu loh. Karena ini sumber ilmunya banyak sekali di sini gitu loh. Mau analisis film, mau analisis ilustrasi musik, mau analisis seni rupanya, semua lengkap di sini. Jadi memang kita perlu dalam waktu dekat itu kita akan berbincang langsung dengan pihak Tempoa. Ditunggu gitu. Iya. Baik, pendengar di mana-mana Anda berada dan juga warganet, di kesempatan hari ini kita hentikan sejenak terlebih dahulu untuk mendengarkan jeda iklan berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Terkadang hidup menggariskan misteri yang takkan pernah bisa aku pahami, seperti aku yang tak pernah berhenti
pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali. Lanjutkan kembali. Bung Adi. Betul. Iya, Jadi kita- sebenarnya semakin asik gitu ya kalau kita sudah ngobrol tentang apa ya, perkembangan film dan sebagainya. Karena kita melihat dulu waktu kecil-kecil kalau sudah nonton film semangat, apalagi kalau sudah ngobrolnya juga, apalagi pecinta film gitu ya. Iya. Hobi nonton film, Bang? Saya dulu. Iya, kalau film dulu. Biasanya kalau film dulu itu kan Saya- misalnya mau nonton bioskop, kalau lebaran itu antusias nonton film-film lucu gitu kan. Saya kecil di desa, jadi saya desa gitu ya. menemukan film itu di lapangan. Iya. Iya, Layar betul. tancap, pengalaman saya Layar kecil tancap. itu. Tapi Bang di situ ada juga koleksi untuk layar tancap dan juga ada apa ya dulu video gitu ya sistemnya. Ada Ada layar tancap juga. ada karena memang sebagian itu dulu sifatnya memang jemput bola. Jemput bola. Jadi ada yang memang dalam gedung, ada yang memang di lapangan. Iya. Di lapangan supaya masyarakat pedesaan juga bisa menikmati. Iya, dulu kami ada di lapangan besar, Iya. kemudian ada layar tancapnya. Iya. Jadi orang satu desa itu Nonton gitu ya. nonton semua di Kalian situ. biasanya itu ada pesan-pesan dari pemerintah. Iya. Biasanya Iya. BKKBN. Iya. Betul, Ya, betul, untuk betul. apa supaya 2 anak cukup. Ya untuk mengumpulkan masyarakat zaman itu kan Dari sekaligus penerangan itu memberikan biasanya hiburan banyak tuh. masyarakat zaman itu. Penerangan begitu Iya. ya. Karena itu sangat berperan penting sekali ketika ada film-film layar tancap tersebut gitu ya. Dan Iya, juga benar. ada film apa ya pakai bukan kalau dulu kan sudah pakai CD yang baru-baru ini. Iya, Betamax. Kalau dulu pakai video ya. Iya. Video dimasukkan gitu ya. Pita-pita Namanya selesai. namanya apa? Yang masih diputar manual kali Masih zaman manual, masih pakai Masih proyektor. Proyektor. Oh, proyektor. ada juga yang pakai engkol dulu ya, Ya, macam-macam ada. gitu ya yang Nah, digunakan. kalau gitu. era 90 ke atas menjelang 2000 itu memang sudah mulai pakai kaset. kaset gitu Kaset ya. Betamax, kaset VHS itu sudah mulai ada. Oke. Gitu. Nah, di era itulah kejayaan bioskop itu turun. Iya, Nah, betul. Barulah bertutupan. Tutup satu persatu tutup. Iya. Nah, barang-barangnya itu yang kami Itulah kumpuli, Bang. akhirnya Itulah yang menjadi- dikumpulkan semuanya. akhirnya gitu menjadi ya. museum sekarang. Jadi Ya. museum gitu ya. Kita sudah berada di penghujung Penghujung waktu. ini Ya, Bang Adi. Kita ke Bang Jeffrey dari Iya. Dinas Pariwisata Provinsi Jambi ini. Jadi ke depan ini sebenarnya apa yang akan proyek yang akan dilakukan oleh Dinas Provinsi Jambi terkait dengan pariwisata, khususnya pariwisata khusus seperti museum, Iya. museum. Dan juga ada Bioskop agenda ini. event yang akan mungkin tahun 2004 yang diharapkan oleh Bang Rahmadi juga gitu ya. 2004 ada enggak 2024 eventnya ya. gitu ya? Iya, silakan Bang. Kalau untuk di promosi, insya Allah kita tetap menjalankan promosi dan museum bioskop ini kita tindak lanjuti sebagai prioritas lah untuk kita promosikan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kemungkinan itu tadi yang saya katakan tadi adalah tenaga fungsional kita mulai berjalan-jalan, mulai masuk ke sini, mulai turut membantu dalam perawatan. Dan yang ketiga, nah event ini kita akan sondingkan dengan pihak bidang budaya bahwasannya mungkin ada Hari Film Nasional kita berkumpul di sini dalam waktu dekatnya. Kemudian dalam event yang terbesar kita menggaitkan Museum Bioskop ini sebagai destinasi kunjungan wisata ya. Oke, amin. Karena dari promosi ini juga kita akan paling tidak itu memberikan daya tarik kepada masyarakat luar bahwa di sini nih ada nih satu-satunya di Indonesia nih artefaknya masih ada di sini. Itu yang nilai jual kita itu. Kemudian di dalam ini juga itu tadi kata saya bilang tadi bahwasanya kita penguatan pada milenial. Kan asik kan kalau kita zaman dulu duduk seperti itu lalu ada putus filmnya tengah-tengah kan diputar ulang. Diputar itu. ulang. Nah itu teriak-teriak ada yang Iya, sambil berteriak, ada kemudian kipas-kipas segala macam. So ada anaknya yang nangis gitu. Ada yang nyambungin pita Suasana kasetnya. Iya, suasana itu yang kita tularkan kepada generasi milenial Tapi bukan sekarang. suasana tempat duduk yang gatal. itu asik. Tempat banget. duduk Asik aslinya kan masih itu. ada. Masih ada gitu. Apalagi tempat duduknya masih ada itu. Itu yang menjadi nilai Tapi jual untuk, kita. untuk pemutaran kasetnya masih bisa diputar itu. Sebagian ada. Sebagian ada juga Sebagian gitu ya. ada, dan sebagian besar tidak bisa lagi. Tidak Tahun bisa lalu lagi. kita pamerkan kan di ulang tahun Jambi. Jambi Expo. Ulang tahun Jambi Ya. Expo. Jambi Oke, Expo di luar biasa. Januari kemarin. Ya mudah-mudahan apa yang sudah menjadi agenda, apa yang menjadi rencana dari Dinas Pariwisata bisa terwujud ya 2024. Nah ini Bang Jeffrey ini barangkali di akhir-akhir waktu ini mungkin punya harapan besar bagaimana kemudian museum bioskop ini ke depan pengen dijadikan seperti apa? Apakah terbuka untuk umum atau kemudian sebesar apa? Apa
yang menjadi harapan Bang Saya Jeffrey? Iya. Oh, baik, makasih Bang. Kalau kita tidak muluk-muluk, kita tidak muluk-muluk karena mohon maaf, kita berdiri sejak tahun 2015 mulai mengkoleksi dan sudah mulai dijadikan prototipe museum pada saat November 2018. Dan kita saat ini memang sedang berulang tahun yang kelima kalau untuk museum bioskopnya sendiri. Selamat ulang tahun. Terima kasih Bang Ansori. Bulan apa adanya? Bulan November. Semoga November panjang umur. ini. Iya, 18 November kemarin ulang tahun yang kelima. Hari yang lalu. Iya, jadi harapannya ke depan bahwasanya saya bukan berharap tapi berpesan begitu. Ada atau tidak ada peran dari luar sana, kami akan terus berkiprah berbuat. Tentunya harapannya apakah kami dinilai sebagai aset daerah atau aset negara, itu silakan ditanggapi. Mumpung orangnya di sebelah saya gitu Bang. Itu kan ini tantangan luar biasa. Di sebelah saya, begitu. Pesannya begitu. Tentulah harapannya kami bisa mencapai langkah yang lebih tinggi lagi bagaimana museum-museum di luar negeri sana yang memang bisa dikenal lebih luas. Begitu. Harapannya memang bisa mengangkat nama Jambi sendiri begitu betul, ya. Betul. Harapannya begitu. Mudah-mudahan peran pemerintah semakin bisa jelas, makin real untuk kami ini. Gitu Bang Jeffrey. Iya, siap. Mohon disampaikan nih kepada Pak Kadis dan Pak Gub. Pada pemangku kebijakan. Ya. Ya karena kan sebuah keberuntungan juga buat pemerintah karena ada satu aset yang bisa menjadi daya tarik untuk Provinsi Jambi ini Pak Jeffrey ya. Iya betul. Oke. Jadi itu saja yang mau dipesankan? Ya, kami berpesan begitu dan berharap bahwasanya memang karena kita memang sudah tercipta atmosfer yang ada ekosistem kita ada memang di Rumah Kreatif Tempoa sendiri. Mudah-mudahan langkah kami ini didukung oleh stakeholder yang lain, terutama memang dalam bidang ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Artinya semakin digalakkan, diarahkan bahwasanya memang kita punya ruang produksi, ruang edukasi dan ruang promosi di Tempoa ini. Itu abang-abang sekalian. Mantap. Ya, luar biasa Bang Adi. Ya. Terima kasih Bang Rahmadi Ansori dan juga Bang Jeffrey Ahyar Desianto. Iya, Di obrolan budaya kita di kesempatan kali ini. Semoga museum bioskopnya terus bertahan dan semakin maju. Bisa menjadi destinasi wisata Provinsi Jambi yang cukup menarik karena berbeda Bang Adi ya. Iya, betul dan sekali. kemudian terima kasih juga Bang Jeffrey. Mudah-mudahan juga terus bisa berkolaborasi untuk menciptakan tempat wisata yang luar biasa ini. Yang memiliki nilai edukasi dan juga nilai pendidikan yang cukup luar biasa karena belum tentu ada di tempat lain juga. Iya, luar biasa. Kalau dukungan Bud Park ke kita luar biasa Bang. Luar biasa. Semoga semakin Tapi luar biasa. mohon ditambah lagi gitu. siap. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikian perbincangan luar biasa kami hari ini bersama dua narasumber yang luar biasa juga di tempat yang luar biasa juga. Luar biasa. Museum Bioskop Tempoa Provinsi Jambi. Baik, saya Ansori dan saya Adi Putra. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.